pemirsa di rumah, sedulur semua, sahabat Kota Semarang, jumpa lagi sama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Nama programnya Ini Usahaku. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat yang menurut saya sangat spesial, berada di tengah Kota Semarang, jantung perekonomian Kota Semarang. Tempat ini buat nongkrongnya anak muda pemirsa, dengan menu-menu spesial, dengan salah satu hal-hal yang tematik. Menurut saya ini mengingatkan saya kembali ke masa muda saya waktu zaman saya kuliah. Saya sering menjumpai dan main ke tempat makan seperti ini. Kita bisa langsung saja berkenalan sama ownernya, tapi sebelum kita berkenalan saya mau izin dulu, saya mau buka masker dulu karena kita sudah patuh protokol kesehatan dengan berjarak. Ya Bu, halo Ibu. Halo Mas Selamat Daniel. Siang ya ini ya pemirsa ya. Bisa diperkenalkan dulu Bu mungkin biar pemirsa di rumah itu bisa tahu nih tempatnya apa dan Ibu ini sebagai apa di sini. Ya, jadi kita bertiga punya usaha namanya Warung Burkajos. Burkajos itu bubur kacang hijau jos. Wah, yes. Adanya di Veteran nomor 50. Jadi memang ini usaha bersama bertiga, saya, Mas Pram sama Bu Lydia. Bertiga kita mau meng-create sesuatu yang sebetulnya mainstream biasa, begitu ya, menjadi anti mainstream. Artinya bahwa produknya sudah sering kita temui, tetapi kita kemas menjadi lebih bersih, tidak ada tambahan bahan-bahan lain, jadi bahannya benar-benar original. Dan situasinya di tengah kota, yang pasti bersih itu karena kan kita dalam situasi seperti ini. Burjo di tengah kota. Nah, ini tentunya bisa jadi salah satu rujukan tempat buat anak-anak muda yang rumahnya di sekitar sini atau orang-orang kantor yang mau nyantai, menikmati menu yang harganya murah tapi kualitasnya luar biasa. Kualitasnya oke dan bersih Mas, yang pasti. Tapi belum kenalan loh Bu namanya. Oh iya. Nama saya Andriani, panggil saja Andri. Bu Andre ya? Iya. Kita pemirsa bajunya sudah ada ini. Iya, sama ya. Saya deg-degan kalau mau liputan di Burkajos pemirsa. Kebetulan sama. Iya, ini Bu, sebelum kita cerita mengenai Burkajos sendiri, kita ke belakang sedikit. Sebelum di Burkajos mungkin Bu Andre ada usaha lain itu apa? Setelah itu menuju ke Burkajos itu kenapa? Kalau pekerjaan utama saya dosen. Saya ngajar di Undip di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, kebetulan dosen. Selamat. Ya Bu, dosen ini saya jadi deg-degan ini. Kebetulan karena bergerak di ekonomi, jadi kan paling tidak hanya pintar bicara konsep gitu ya, maka kemudian harus diterapkan di lapangan itu. Ini nih implementasinya ini. Ini implementasi yang kedua sebetulnya. Yang pertama, saya, suami dan beberapa shareholder itu punya namanya Restoran Simpang Raya. Oh, yang Simpang Raya. Di Ahmad Yani ya. Tetapi karena kemudian kita merasakan semua, saya pikir semuanya merasakan, nggak cuma saya ya, bahwa situasi pandemi itu membuat semua pekerjaan menengah ke atas jadi harus tiarap gitu karena kos yang dibayar juga tinggi besar. Sementara kita ada dua pilihan ini, kita harus PHK atau tidak. Nah, karena kemudian situasi itu terjadi, kita berpegang pada prinsip bahwa kita tidak boleh mem-PHK. Jadi akhirnya shareholdernya jadi nol. Selama pandemi itu nol, kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya semua kita serahkan ke pegawai. Dari situ kemudian kita berpikir yang PHK yang lain terus piye begitu loh. Terus kemudian kita berpikir bagaimana kita kemudian membantu dalam tanda petik, tetapi kita juga self healing Mas Daniel. Artinya semuanya stres ya. Saya sebetulnya di dosen juga gajinya karena PNS pasti tetap ya. Hanya kemudian karena pendapatan yang lain dari wirausaha, jadi saya merasakan sekali dampaknya luar biasa, dari 100 ke 30 sampai 20%. Mengajarnya udah nggak kayak dulu ya Bu ya? Mengajarnya dan itu pusing juga Mas, pusing karena ngadepin laptop terus gitu. Ya Bu ya, kadang jenuh ya. Iya, akhirnya oke lah kita cari satu kegiatan yang positif begitu. Akhirnya ketemu sama suami juga, ketemu Mas Pram sama Mbak Lydia. Ya buka lah. Akhirnya buka Burkajos. Tapi kalau di Burkajos ini kan segmennya banyak anak-anak muda. Segmennya yang ringan-ringan saja, makanannya juga ringan gitu sih. Jadi tempat nongkrong siapa tahu ketemu anak muda bisa share ilmu ya. Iya. Oke.
Pemirsa, kita tuh ngobrolnya udah panjang lebar dari Bu Andri. Nah, ini Bu, di Burkajo sendiri ini apa ini yang menjadi unik? Uniknya karena Kan kalau banyak nih burjo-burjo. ya. Kalau burjo nanti mungkin Mas Daniel bisa membedakan antara burjo Burkajos dengan yang lain. Ada satu tes tuh yang kita orisinal. Wes. Kita tidak menambahkan apapun Apa-apa, di ya. situ gitu. Ya memang kalau pakai ketan ya ketan. Pakai. Iya, pakai kacang hijau, benar-benar kacang hijau, dan memang kemudian komposisinya lebih ke Sunda, ke Jawa Barat kan beda. Bubur kacang hijau Jawa Tengah dengan sama Jawa Barat ya ya. beda. Kita ke situ. Nah, Indominya sendiri kita pakai saus yang kita buat sendiri. Oh, Nah, itu yang kemudian beda sama Warmindo yang lain. Nah, gitu. Jadi kita jalan ke apa ya, ke competitive advantage itu dulu Ya, gitu, wah, bahwa gitu. Kalau Bu dosen itu saya ketemu bahasa-bahasa baru pemirsa. bicara Ya, teori. teori, ya. Jadi gitu Mas. Jadi kemudian ini yang kita berharap berbeda Ya. dengan yang lain, tapi harganya ya selisih dikit, tetapi kita jual bersihnya, kita jual protokol Nyamannya. kesehatan. Ya, Di sini juga Bu, saya tuh jarang nemu warung burjo yang dengan konsep seperti kafe ya, ini. Bu. ya. Lampunya kuning, Ya, ada dekornya wifi juga, Mas, iya, wifi-nya kencang di sini. Lampunya kuning, dekornya estetik, Iya, dengan iya. tema-tema warna main catnya juga main Bu. Ini loh pemirsa, Bu dosen itu kalau tidak hanya pintar berteori, nah ini prakteknya. Mungkin buat anak-anak muda Iya. yang merasa terinspirasi juga mau berkonsultasi bisa aja datang ke sini nanti janjian sama Gitu ibu ya. ownernya ini, tapi sambil jajan loh ya, Ya, jangan nggak cuma boleh nongkrong. gratis ya. Nah ini Bu, terus ini di Burkajo sendiri dari menu-menunya apa ini Bu, yang selain Indomie dan lain-lainnya? Kita ada badak sambel Mas. Wah, Badak menu sambel saya waktu itu sekolah itu Bu, kelas SMA. SMA berapa? Saya di SMK kebetulan, Oh. menunya ya cuman itu. Iya, kalau saya di Karena SMA 3 itu menu favorit kita semua badak sambel sambelnya. namanya. Nah, kemudian Di setiap sekolah itu pasti ada, Ada Bu, ya? Oh, saya pikir- apalagi anak-anak STM. ya, seneng ya. Ya, kita ciptakan di situ. Iya, Di sini istimewa sekali. dengan harga yang lebih murah lah, tapi kita dapat ya itu sekali lagi kita bersih semuanya anak-anak pakai apa? Glove, Sarung tangan ya. kemudian pakai masker, bersih semuanya. Soalnya di menu-menu burjo yang lain itu hanya Warmindo sama Ya. menu-menu di daerah-daerah barat sama Ya, selatan ya. Magelang. Nah ini kalau ada badak sambal pemirsa menambah kamu loh kangen-kangen SMA Iya. nostalgia. Ada roti bakar juga Mas. Oh, Ada tuh roti bakar. banyak tuh pilihannya pemirsa. Oke, kita akan lanjut lagi nanti di segmen 2 mengenai strategi bisnis dari Bu Andri ini dari pakar ekonomi langsung loh pemirsa. Kalian saksikan terus aja, jangan kemana-mana, iklannya itu cuma sebentar. Saksikan terus, ini usahaku edisi Burkajos. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia.
jumpa lagi toh di segmen selanjutnya. Ini kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai Burkajos secara teori ekonomi dan praktek. Ya, langsung dari Bu dosen Bu Andri yang sangat anggun sekali ini loh, Bu. Ya. Ini kan tadi kan kita sudah bicara mengenai pengenalan Burkajos, dari bahas-bahas apalah menu dan tempat dan sebagainya. Nah, kalau dari sini dari Burkajos sendiri ini kan lagi di tengah pandemi. Iya, iya. Otomatis banyak hal-hal baru, inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Nah, kalau dari Burkajos sendiri melakukan apa ini, Bu? Yang pasti yang pertama positioningnya kita tetap di menu original tetapi kita bedakan seperti tadi saya ceritakan. Kemudian ke harga harus menyesuaikan karena kan customer kita itu kan tidak kita batasi dari muda saja, tetapi ya dan terutama komunitas ya. Apalagi kalau sini kan di daerah veteran ini kan banyak jajanan kalau tiap minggu orang bersepeda. Ya. Tadinya kita berpikir akan memasukkan customer yang sepeda pagi, lari pagi. Tetapi karena kemudian ada halangan PKM, kemudian pandemi dan lain-lain, itu kita cut dulu. Nah itu strategi yang kemudian kita sesuaikan Mas, kita adaptasi. Jadi yang tadinya saklek pengen pagi sampai malam harus kemudian kita cut di siang sampai malam. Malam pun kita sesuaikan Mas. Jamnya ya. Jamnya. Kalau kita kan ngalami kemarin jam 9, kita ya jam 9, jam 10, ya jam 10, jam 11, kita sesuaikan. Yang kita waktu Sabtu Minggu di rumah aja itu tetap buka apa tutup itu? Sabtu Minggu tetap buka. Kita 7 hari itu buka tetapi tidak pagi. Nah itu yang kemudian kita adaptasi, kita nggak buka pagi sesuai dengan keinginan kita awal. Karena ternyata kita coba trial 2 minggu pagi itu nggak ada yang datang Mas. Percuma juga karena kan nanti olahraga terus kemudian ditutup lagi gitu terus ya sudah daripada trial error terus kasihan anak-anak juga ya sudah kita sementara siang sampai malam. Tetapi dengan kondisi pandemi itu dengan omset yang kita dapatkan semakin naik Mas progresnya walaupun tidak banyak hanya kemudian stabil naiknya dan lumayan begitu loh. Sekelas warung sekelas warung lumayan artinya sebetulnya di masa pandemi atau enggak kita sesuaikan saja sebetulnya. Tinggal mengikuti arusnya aja mau kemana ya Bu ya. Jadi memang akhirnya nggak bisa idealis ya kalau usaha ya. Gitu. Sesuaikan dengan pasar tetap harus. Gitu. Kalau idealisme itu susah ya Bu ya. Idealis ngajar saja Mas. Ngajar. Saya kalau idealis di hobi aja. Kalau cari uang jangan. Oh iya susah. Betul lah kali kalau usaha tetap pasar harus kita diikuti lihat. Ya, harus dilihat dan diikuti. Nah, kalau nanti kita misalkan sambil ngicip-ngicipin bakwan sama itu boleh nggak Bu ya? Boleh banget. Nanti dilihat Mas enak atau enggak. Wah, pastinya saya tuh sudah kangen loh menu bakwan sambal. Udah lama ya? Iya, makan. Saya lulus tahun berapa? 2011. Terakhir makan bakwan sambal mungkin itu. 2011 saya 96 Mas. Lebih jauh saya. Badak sambal juga sukanya. Sudah ada ternyata pemirsa menu badak sambal itu melegenda ternyata di setiap sekolah hampir semua loh. Nah, ini Bu, kalau dari strategi marketing kan udah. Nah, kalau promosinya dari Burkajos sendiri apakah melakukan online atau ada offline hanya cuma offline atau ada promo-promo diskon yang diberikan kepada sebuah komunitas khusus gimana? Awal sih kita sebetulnya mengandalkan link dulu karena saya, suami apalagi Mas Pram, Mbak Lydia itu temennya banyak dan beda-beda Mas. Skenanya berbeda-beda ya? Beda-beda. Maka kemudian itu sebetulnya akhirnya saling melengkapi gitu. Nah kita gerakan link dulu dan itu jalan ternyata. Karena kita punya banyak komunitas jalan. Pertama itu. Kemudian yang kedua karena offline juga harus dibatasi kita pakai online. Kita pakai Grab dan Gojek. Kemudian promo, ada beberapa promo sih, ini belum jalan lagi, kita sempat kemarin coba untuk kopi yang tanpa ampas tapi beli sekian pembelian gitu. Nanti kita akan coba lagi dengan itu. Terus yang sebetulnya yang paling membantu sebetulnya dari komunitas itu Mas, makanya banyak-banyaklah berteman itu membantu sekali gitu ya, baiklah sama orang gitu ya.
membantu sekali. Tapi tetap bayar loh. Bayar loh. Kan biasanya konco dewi pemirsa. Iya, konco dewe bener tapi bayar. Lah, Bu, biasanya menghadapi seperti itu strateginya seperti apa, Bu? Usaha-usaha yang togo konco toh, iya. teman toh, itu gimana, Bu? Cara Kalau- menolaknya dengan cantik itu gimana, Bu? Kalau di warung Burkajos kebetulan karena harganya sudah harga teman ya Mas ya, harga teman jadi ya belum ada masalah dan untungnya di pandemi itu apa ya empatinya jadi lebih besar. Jadi saling support ya, kemudian Bu, ya, ya support saling system support karena mereka kemudian jualan juga Mas. Nanti kita beli lagi. Jadi sebetulnya nanti uangnya Pinter, oh iya. di situ saja ya. Strateginya itu saja sih karena semua merasakan hal yang sama ya sudah kita saling support saja. Nah, kalau di Burkajos ini masuknya usaha kecil mikro apa sudah menengah Belum, kelas restoran kafe? masih di bawah resto Mas. Di bawah resto ya, masih itu masih masuk iya, ya. masih Saya kecil. kan juga melihat ada produk-produk lain itu kayak ada tempenya dari namaku. Jadi di sini juga bisa dititip-titipin. Boleh, gitu. boleh. Sebetulnya masih kurang banyak, Mas. Kita masih menerima. Masih menerima apapun yang mau dititipkan, monggo. Nggak masalah. Masih banyak kerupuk segala loh, Mas. Kalau punya kenalan bakul kerupuk gitu, boleh lah. Soalnya kalau makan mie nggak sambil gerip-gerip Lah, tuh kurang iya. pemirsa. Betul. Apalagi di sini ada mie masuk angin. Jadi dari tadi udah ngelihat dari gambarnya yang di atas. Ini kok kayaknya enak sekali. Iya. Hujan-hujan gini lah, Bu. Untuk penentuan menu sendiri itu mendatangkan chef khusus dari Jawa Barat apa gimana? Buat trainer pegawai-pegawai yang di sini. Partner saya satu namanya Bu Lydia itu suka masak Mas. Oh, gitu. Nah jadi kemudian semua karyawan yang sebelum masuk ke sini trainingnya ke Bu Lydia dulu. Dia menentukan harus ini. Jadi neritik Mas, masak mie goreng mie saja, Iya. mie saja tidak Sudah seperti ada kita bumbunya ya. kita tidak seperti biasanya. Jadi harus masuk apa dulu, telurnya di sebelah mana. Makanya nanti bisa dilihat telur yang direbus itu beda kalau kita masak di rumah Mas. Jadi bentuknya lebih oke lah. Emang Indomie yang dibuatkan siapapun tuh rasanya lebih Oh, iya. enak daripada buat sendiri. Oh, iya. Apalagi ini resepnya Bu Lydia, temannya Bu Andi, ini mesti istimewa. Iya, iya. Karena kan khusus. Ya, beliau senang masak soalnya. Jadi semua pegawai di training sama Bu Lydia Iya, dulu. iya. Saat menu, kalau pembuatan bubur kacang hijau juga Bu Ya, Lydia sama. boleh dia juga. Istimewa Boleh dia. sekali pemirsa. Di sini langsung loh. Kalian bisa menikmati cita rasa yang berbeda, burjo-burjo yang lain. Nah, ini Bu, ini kan tempatnya sangat anak muda Ya, sekali. ya. Dari sini itu banyak anak mudanya, apa orang yang ya maksudnya orang normal pekerja gitu yang nongkrong di sini rata-rata. Kalau saya lihat itu jamnya Mas. Oh, jamnya. Jadi biasanya kalau siang sampai ini seperti ini Anda lihat segini Iya. kan pekerja-pekerja Iya. gitu kan. Nanti mulai jam 6, jam 8 tuh anak-anak muda. Nanti agak malam dikit sudah campur, sudah kumpul bapak-bapak lagi. apalagi yang bersepeda malam-malam Iya. kan sering kemudian Sini, ya. berhenti di sini. Nah, ini Bu, terakhir. Terakhir nih sebelum ke iklan. Burkajos ini kenapa memilih nama Burkajos? Tadi belum dari segmen awal saya belum pernah. Mungkin ada kan biasanya Warmindo apa? Ya, ya. Kenapa Burka dan Jos? Karena memang poin apa Langsung pertama kita penekanannya adalah di ke bubur. bubur kacang hijau. Kalau Indomie itu kan sudah banyak Ya, ya. sekali. Jadi memang kemudian keunggulan kita adalah ke Burkajos. Bubur kacang hijau Jos. Jos itu ya menyangkut semua Jos. hal. Bersih, terjangkau, tidak pakai tambahan bumbu lain. Nah, Asli semua, sudah terjawab original. pertanyaan saya dari tadi saya lupa. Bu. Yang punya Jos. Oke pemirsa, sepertinya pembicaraan kita ini kalau 3 segmen sebenarnya kurang, tapi kita harus dipaksa jeda dulu. Saksikan ini, kita lanjut di segmen selanjutnya. You choose drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstar.
Nah pemirsa, kembali lagi kan kita sudah masuk segmen 3. Kita akan berbicara lagi. Nah di segmen 3 ini nanti akan ada yang spesial yang akan dianorkan langsung katanya Bu Andri dari Pak Direkturnya, Direktur Burkajos. Jadi Pak CEO ini, apa CEO apa ini? CEO. Oh, kelas UMKM harus ada CEO-nya. Kita nggak boleh kalah sama perusahaan-perusahaan yang gede. Nah Bu, kalau di segmen 3 ini biasanya ini adalah isinya motivasi, harapan, dan tips and trik membuat usaha. Buat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau ini kan penjelasannya langsung dari Bu dosen. Strategi ekonominya pasti sangat luar biasa ini, top tier pemirsa. Bu, bisa langsung nggak Bu dijelasin ke pemirsa bagaimana kalau ada pemirsa di rumah yang ingin membuat usaha baru? Satu, biasanya dia terkendala dengan modal, dengan apa, keinginan, ketakutan. Nah, itu cara mengantisipasinya seperti apa, Bu? Bagaimana? Ya, jadi sebetulnya basicnya sama Mas. Kalau kita mau usaha, mau bekerja, mau melakukan apa saja yang harus kita jadikan pondasi awal kan suka dulu. Kalau nggak suka jangan jalan. Jangan dilakukan. Jangan ya? jalan. Okay. Suka dulu. Ya. Kalau suka itu nanti semesta akan menjawab. Nah, Jadi jawabannya apa pemirsa? Jadi- Saya takut nanti kalau penuh teori ekonomi, saya puyeng ini. Ekonomi makro mikro saya jelek soalnya. Dulu saya juga ekonomi Bu, Oh tapi iya? DO. Oh iya, Saya nggak lulus apa-apa. Matematika akuntansi ya nggak pernah lulus saya Bu. Oh iya. Terus saya beralih pindah ke hukum. Curhat sedikit. malah berhasil ya. Lulus, Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, gimana Bu? Jadi kalau kita sudah suka, sudah senang, Ya. kita melakukannya pasti enjoy. Kalau enjoy itu semua halangan pasti akan ada solusi Mas. Seperti modal. Di sini aja modal saya pakai 3 orang kan. Artinya bahwa kalau saya ambil cuma saya sendiri, saya kan pasti berpikir Pas produksinya jangan-jangan daripada jangan-jangan terus saya coba hire teman-teman yang lain supaya jangan-jangannya itu kita songgo bareng. Dimakan aja Iya, bareng-bareng. iya, sebetulnya banyak solusi Mas, tapi intinya harus suka dulu. Kalau suka pasti akan jalan. Modal bisa kok jalan. Kita bagi, ya, kita bareng-bareng bisa. Sengkuyung bareng Iya, kalau biasanya iya. orang bahasa trennya orang Sepayang itu kita sengkuyung Iya, katanya. iya. Nah, karena kondisinya tidak mungkin kita ubah, yang bisa kita ubah apa? Strategi. Gitu. Jadi kalau dalam ekonomi ada Mas, kalau kemudian kondisi eksternal kita tidak bisa ubah, yang bisa kita ubah adalah strategi kita. Maka seperti pandemi, kondisinya nggak bisa kita ubah. Strateginya apa? Ya sudah kita sesuaikan dulu. Sesuaikan, tidak terlalu mahal, harus bersih, kemudian melibatkan banyak teman-teman yang kita punya, jalan kok. Walaupun kita tidak bercita-cita omset harus sekian, sudah nggak bisa Mas. Secara umum biasanya saya targetnya sekian, nggak bisa. Pandemi kita pakai target itu kita gugurkan dulu saja, tidak Oke, Bu. masalah. Ini kayaknya tuh bau-baunya Iya. bubur kacang hijau ini Menggoda karena ya. kita dekat dengan dapur pemirsa dari tadi tuh Menggoda tamunya ya. itu serang saya diantar ke sana diantar ke Kok nggak kesini gitu? ya malu pemirsa. Ini katanya yang mengantarkan menu spesial Spesial. Burkajos ini langsung juga orang spesial pemirsa. Nah, wah, Iya. ya wah. Ini ketan hitam saja. Nah, Mas Daniel suka yang mana? Ya, Ini Bu. dalam. Bentar Thomas, ini kan kita kenalan dulu sama pemirsa. Ini katanya CEO-nya Iya, Burkajos, Bu. ini direktur. Masih muda ya, Bu, ya Masih udah jadi muda. CEO. Ini Mas ngobrol-ngobrol sedikit dong sama pemirsa. Oh ya, nggak apa-apa dari situ aja sama. Sini aja nggak apa-apa, Mas. Nah, ini apa Mas? Bisa dijelasin sedikit apa ini? Ini bubur kacang hijau, ini yang ketan hitam. Nah, ini spesialnya dari Burkajos ya. Misalnya dari Burkajos. Ini kalau saya lepas ya? ya nggak apa-apa ya. Nah, Biar kelihatan mukanya. Mas. Nah, kalau ini yang spesial ini dari harganya berapa ini? Pemirsa pengen tahu nih pemirsa. Langsung dari CEO-nya loh. Ini biar dijawab nih pemirsa. Kalau ini harganya 14.500. 14.500. Kalau ini 16.500. Oh, pemirsa langsung dijawab CEO-nya. Terima kasih Mas Pram sudah mau mengantarkan. Gak apa-apa. Ini nanti promosi sosial media saya taruh di bawah sini ya, biar di follow. Oh iya Bu,
dari Burkajos sendiri ada sosial medianya nggak? Ada IG. IG-nya ada Burkajos. @burkajos. At Ya, itu Burkajos. pemirsa langsung aja di follow. Kalau mau tanya promo, Ya. mau tanya apa langsung aja di DM. Adminnya baik-baik langsung Ya. dibalas pasti. Nah, Bu, Monggo, Ya. silahkan. coba yang ini ya. Mas Karena Daniel kan saya sukanya tuh yang itu. suka dengan ketan hitam kalau ada sedikit aja. Iya. Nanti kalau lama-lama saya nggak jadi ngobrol malah makan terus. Mohon maaf loh pemirsa. Teman-teman yang lain boleh Nah, komen. nah, ini pemirsa spesial dari Burkajos, ketan hitam dan bubur kacang hijau. Yang mau datang ke sini langsung aja ke jalan apa Bu? Veteran ya? Veteran nomor 5. Nomor 50. Semua pasti tahu jalan veteran. Depannya laundryan apa ya? Sasek lah. Sasek, Nah, ya. ini. Beda toh? Maaf kalau gobres, karena ini saya nggak bisa dinikmati dengan makan yang lembut, harus satset, rasanya enak. Nah Bu, biasanya di tempat-tempat nongkrong anak muda, pasti itu kan butuh fasilitas-fasilitas. Ya, ya. Salah satunya internet, Ya. yang kedua colokan, yang membuat awet anak Ya. muda nongkrong dan jajan terus-terusan. Betul. Di sini komplit ya Bu? Colokannya banyak, belakangnya Mas Daniel tuh ada 3. Oh iya. Nah, di setiap meja Ini ada. ya. Sebelah sana juga ada. Ini yang Komplit hobi kita. gaming ya, Ya. mau e-sport bareng di sini jaringan Ya, oke ya Bu ya. ya, boleh. Internetnya oke. Ya, Colokan juga mantap. banyak, nggak ada alasan kehabisan baterai. Salahnya mungkin sama listrik mati aja. Iya, iya. Nah, Bu, Burkajos ini akan melakukan inovasi apa lagi? Kedepannya lah minimal. Mungkin penambahan menu seperti tadi Mas Daniel bilang ada nasi ruwet Magelang, nasi goreng dan lain-lain kita akan tambahkan itu. Tambahkan. Walaupun mungkin sambil jalan kita akan coba untuk tambah cabang Mas. Oke, Ya, Burkajos jadi- 2.0, iya. 3.0 sampai 10.0 ya Bu ya. Jadi kecil-kecil tapi kalau banyak itu Nah, kan semoga. menghidupi banyak orang. Saya doakan Bu, Amin. soalnya burjo yang bertema seperti ini, bersih, nyaman, colokan banyak, Ya. estetik itu Ya, jarang. belum ada ya. Ya, dan apalagi orang yang mau nongkrong itu sebenarnya nyari tempatnya ya ini. Ya, ya. Nah, rencana mau berapa lah? Tahun ini pengen 1 Mas. Alhamdulillah. Tahun ini insya Allah sudah Berarti- ada pembicaraan dengan investor baru. Kita akan coba. Burkajos 2.0. Iya, Bocorannya Bu sedikit aja. Lokasinya di Semarang daerah. Lokasinya dekat dengan kampus. Nah, Ya. pasti kalian tahu kan, nggak mungkin Semarang Utara kan dekat dengan kampus. Kalau Semarang Utara itu dekat dengan pantai, pemirsa. Nah, Bu, terakhirnya Bu ya, untuk anak-anak muda yang ingin membuat usaha, bisa dikasih saran dan harapannya juga anak-anak muda ini menghadapi pandemi ini yang punya usaha melakukan apa Bu? Ya. Silakan. Pandemi ini satu keadaan sekali lagi yang nggak bisa kita rubah. Kadang-kadang kalau kita bergerak itu justru menyembuhkan, Mas. Nah. Maka kemudian Burkajos itu sebetulnya self healing kita. Self healing kita untuk mengobati rasa sakit itu kemudian dengan membuat usaha membantu orang lain. Yang penting sekali lagi tadi suka. Apalagi anak muda itu inovasinya luar Luar biasa, biasa Mas. ya, iya. Iya. Kemudian tingkat kemampuan mereka IT dan lain-lain promo itu anak muda tuh tidak unstoppable, Ya. tidak bisa Pokoknya di inovasinya stop, tuh iya. banyak. Jadi kalau anak muda kalau sudah suka temannya banyak, why not buka usaha? Ya. Modal itu nanti bisa datang sendiri kok. Kalau nggak sanggup satu bisa berempat, berlima, berlima. nggak masalah. Asal jangan berantem loh ya. Bersatu, berdua, Iya. bertiga, tapi jangan berantem. Iya, Bu Andre, itu kuat baru pemirsa. Iya. Nah, ini sebelum saya menghabiskan ini mau ada menu andalan lagi yang akan dimasukkan ke sini. Sekalian saya mau closing acara ini. Nah, Ini mie dok-dok. Coba Wah. dirasakan. Sambelnya itu beda, Mas. Dicari di warung lain yang jual mie instan nggak ada yang sambelnya kayak gitu. Kalau suka pedes, maaf ya pemirsa. gembrobios pasti. Maaf ya pemirsa, sekali lagi kalian kalau mau ke sini mau pesen bubur ketan hitam dan kacang hijau dan mie dok-dok ini Ya. langsung aja ke Jalan Veteran. Kalau mau tanya promo-promo langsung ke admin Instagram. Kalau sama Bu Andre jangan nanti dimarahin suaminya. Kalau sama saya bimbingan saja. Saya bimbingan tuh buat mahasiswa Bu Andre wajib ke sini loh, bimbelnya ke sini. FEB Undip. Iya, FEB Undip.
Saya dulu mau masuk situ UM, SBM nggaknya masuk-masuk. Rezekinya di tempat Ya. lain, tapi kan berhasil juga. Mas Alhamdulillah. Daniel. Saya hari ini kita akhiri dulu perbicaraan kita dengan Bu Andre. Matur suwun sekali Bu Sama-sama, Andre. Mas Daniel. Omongannya sangat menginspirasi Oke. anak-anak muda tadi yang sudah diberi quote istimewa. Kalau soal modal bisa bersatu, berdua, bertiga, tapi jangan berantem. Nah, sebelum saya berpisah, jangan lupa saksikan terus programnya Pemkot di channel YouTube-nya Semarang Pemkot. Ini ada program namanya Ini Usahaku. Buat teman-teman yang usahanya mau diliput, mau didatangkan kita akan bantu promosikan. Langsung aja DM di Instagramnya @semarangpemkot. Ya, kalian kalau mau pesan di sini juga yang mau datang ke sini bisa, pesan online juga bisa. Ada di GrabFood, ada di GoFood, langsung aja. Promonya juga banyak ya Bu ya di situ. Nah, sebelum kita berpisah, saksikan terus program channel YouTube-nya Semarang Pemkot, program Ini Usahaku. Buat teman-teman juga yang mau usahanya mau diliput, langsung aja DM di Instagram kita @semarangpemkot, cantumkan nama usaha kalian, alamat, nanti akan kita hubungi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hasta la vista mi amor, saya akan menikmati. Dadah, ini Bu.